Di balik kejayaan Majapahit yang megah, dengan istana berlapis emas dan taman seluas mata memandang, tersimpan satu legenda yang hingga kini masih menjadi misteri. Kisah tentang seorang ratu cantik yang bijaksana, namun hidupnya berakhir tragis, dan tentang istana bawah tanah yang konon menjadi tempat arwahnya bersemayam. Namanya adalah Ratu Kencono Wungu, penguasa agung yang memimpin Majapahit setelah masa kejayaan Raja Hayam Wuruk. Di tangannya, kerajaan ini masih berdiri kokoh, meski bayang-bayang perpecahan mulai menghantui. Tapi yang tak banyak diketahui orang adalah bagaimana ratu muda ini harus menghadapi ancaman yang datang bukan hanya dari musuh manusia, melainkan juga dari kekuatan gaib yang haus kekuasaan. Kecantikan yang menjadi kutukan. Ratu Kencono Wungu dikenal tak hanya karena kebijaksanaannya, tapi juga karena kecantikannya yang luar biasa. Konon, sinar wajahnya bisa membuat siapapun terpesona. Banyak bangsawan dari berbagai wilayah datang meminang, namun sang ratu menolak semuanya. Ia percaya, kekuasaan dan cinta tak boleh dicampur dalam satu tahta. Namun penolakan itu menimbulkan dendam. Di antara mereka yang merasa dipermalukan, ada satu nama yang kelak mengubah takdir Majapahit, Menak Jinggo, penguasa Blambangan yang sakti dan ambisius. Ia jatuh cinta pada sang ratu, namun cintanya berbalas hinaan. Dengan murka, Menak Jinggo bersumpah akan menyerang Majapahit dan menculik Ratu Kencono Wungu hidup-hidup. Perang berdarah di gerbang Trowulan. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Tak lama kemudian, pasukan Blambangan menyerbu perbatasan Majapahit. Api membakar ladang, asap membubung ke langit. Namun Ratu Kencono Wungu bukan perempuan lemah. Ia memimpin pasukannya sendiri, berdiri di menara tertinggi, memberi semangat pada prajuritnya yang nyaris putus asa. Ketika Majapahit hampir tumbang, muncullah seorang ksatria misterius bernama Damarwulan. Ia datang dari desa terpencil, membawa hanya sebilah keris dan keberanian. Dengan kesaktian dan restu dari para dewa, Damarwulan menantang Menak Jinggo dalam duel maut. Pertempuran mereka berlangsung semalam suntuk. Tanah berguncang, petir menyambar, dan langit seakan ikut berperang. Akhirnya, Damarwulan berhasil menebas kepala Menak Jinggo, mengakhiri amarah yang hampir meluluh lantakkan Majapahit. Sebagai tanda terima kasih, Ratu Kencono Wungu mengangkat Damarwulan sebagai suami sekaligus pendamping kekuasaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, mulai muncul rahasia besar yang disembunyikan istana. Misteri istana bawah tanah. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa Ratu Kencono Wungu memiliki ruang rahasia di bawah istana Trowulan, tempat ia sering bermeditasi dan bertemu dengan arwah leluhur Majapahit. Di sana, konon terdapat lorong-lorong panjang yang diterangi cahaya biru, dan suara gamelan gaib terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Para abdi istana yang pernah turun ke bawah tanah itu menceritakan, ruangan tersebut dipenuhi ukiran naga dan burung garuda dari batu hitam. Di tengahnya berdiri sebuah singgasana kosong yang disebut Tahta Dewa, tempat Ratu Kencono Wungu biasa berdoa sebelum memimpin perang. Namun suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang ratu turun seorang diri ke istana bawah tanah, membawa dupa dan kendi air suci. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Tapi sejak malam itu, Ratu Kencono Wungu tak pernah terlihat lagi. Prajurit dan dayang-dayang mencari ke seluruh penjuru Majapahit, tapi hasilnya nihil. Yang tersisa hanyalah bau dupa dan jejak kaki menuju pintu batu besar di bawah tanah yang telah tertutup rapat, seolah menelan sang ratu selamanya. Arwah sang ratu masih menjaga Majapahit. Penduduk sekitar reruntuhan Trowulan hingga kini masih percaya bahwa Ratu Kencono Wungu tak mati, melainkan masuk ke alam lain melalui gerbang bawah tanah istananya. Di dunia itu, ia memerintah pasukan gaib Majapahit, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Beberapa orang yang pernah bermeditasi di area runtuhan mengaku mendengar suara lembut perempuan yang memanggil nama mereka, atau merasakan aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Bahkan ada yang melihat cahaya keemasan berkelip di bawah tanah saat malam purnama, diyakini sebagai roh Ratu Kencono Wungu yang masih bersemayam di singgasananya. Jejak yang tak pernah hilang. Hingga kini, reruntuhan Majapahit di Trowulan masih dianggap suci. Banyak spiritualis dan peneliti mencoba menyingkap misteri istana bawah tanah itu, tapi tak seorang pun berhasil menemukan pintunya. Beberapa percaya, pintu itu hanya akan terbuka ketika Majapahit bangkit kembali, ketika Nusantara benar-benar bersatu di bawah satu jiwa seperti dulu. Dan di hari itu tiba, konon Ratu Kencono Wungu akan muncul dari bawah tanah bersama prajurit-prajurit gaibnya, menegakkan kembali kejayaan Majapahit yang hilang dalam kabut waktu. Apakah kamu percaya bahwa di bawah tanah Trowulan masih tersimpan istana gaib tempat Ratu Kencono Wungu bersemayam? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan bagikan agar kisah ini tetap hidup di hati kita semua.